berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling afdal kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di perkuliahan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama Siti Nadira, dan pemateri kedua ada Asmawati. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian ilmu tajwid. Tajwid secara etimologi berasal dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbaguskan atau membuat jadi bagus. Dalam pengertian lain, tajwid juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan. Menurut ulama tajwid, ilmu tajwid melibatkan pengucapan huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf serta memberikan hak dan sifat-sifat yang seharusnya. Dengan kata lain, ilmu tajwid adalah upaya untuk memperbaguskan dan memperindah bacaan Al-Quran dengan memperhatikan dengan cermat hak dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh huruf. Selanjutnya ada qalqalah. Pengertian qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper atau goyang. Ulang. Selanjutnya ada qalqalah. Pengertian qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper atau goyang bila ia mati atau bila mati karena dihentikan. Qalqalah ialah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara memantul keluar dari makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf karena huruf tersebut berbaris, sukun atau mati karena diwakafkan. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Macam-macam qalqalah, ada qalqalah kubra, yaitu bunyi huruf qalqalah yang terjadi di akhir suku kata yang sukun yang huruf tersebut bukan asal melainkan karena diwakafkan. Contohnya yaitu fi jidiha hablum mim masad. Di sini masad ada huruf qalqalah di akhir ayat. Di situ dinamakan qalqalah kubra. Contoh lain ada di dalam Quran surah Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada di akhir ayat huruf qalqalah yaitu qaf. Selanjutnya ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah jenis qalqalah yang memiliki pantulan suara yang tidak begitu kuat, yaitu bunyi huruf qalqalah yang terjadi di tengah kalimat yang sukun atau mati. Huruf tersebut bawaan dari semula atau asli dan bukan karena diwakafkan. Contohnya dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Di sini ada huruf dal di tengah-tengah ayat, itu dinamakan qalqalah sughra. Contoh selanjutnya Al-Kautsar ayat 3 inna syani'aka huwal abtar. Ada huruf ba sebelum huruf di ayat terakhir. Selanjutnya ada tafkim. Dalam bahasa Arab, tafkim artinya menggemukkan atau menebalkan. Menurut definisi di ilmu tajwid, pengertian tafkim adalah mengangkat ujung lidah ke langit-langit di bagian atas mulut atau membaca dengan suara tebal ketika melafalkan huruf-huruf tafkim.
Adapun huruf-huruf tafkhim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf lam, ro, sod, do, to, zo, go, kho, Selanjutnya ada tafkhim. Pengertian dari tafkhim adalah dalam bahasa Arab, tafkhim artinya menggemukkan atau menebalkan. Menurut definisi di ilmu tajwid, pengertian tafkhim adalah mengangkat ujung lidah ke langit-langit di bagian atas mulut atau membaca dengan suara tebal ketika melafalkan huruf-huruf tafkhim. Adapun huruf-huruf tafkhim adalah sebagai berikut. Ada huruf lam, rod, sod, do, to, zo, kho, ghain, dan qaf. Di antara huruf-huruf tafkhim tersebut ada ketentuan khusus mengenai huruf ro dan lam. Hukum bacaan tafkhim untuk ro dan lam berbeda dengan 7 huruf tafkhim yang lain. Huruf ro dan lam harus dibaca secara tafkhim atau tebal pada kondisi tertentu, sedangkan di situasi lain mesti dilafalkan dengan tarki atau tipis. Untuk 7 huruf tafkhim lainnya atau yakni selain lam dan ro selalu harus dilafalkan dengan bacaan tebal. Selanjutnya bacaan lam tafkhim. Huruf lam dibaca tafkhim ketika berada di lafal jalalah, yaitu lam yang terdapat pada kata Allah. Namun huruf ini dibaca tafkhim dengan syarat harokat lamnya fathah atau dhammah. Salah satu contoh bacaan lam tafkhim terdapat di surah Al-Baqarah ayat 7, yaitu khatamallahu ala qulubihim. Selanjutnya bacaan ro tafkhim. Huruf ro wajib dibaca tafkhim ketika harakatnya fathah dan dhammah. Contoh bacaan ro tafkhim dalam 2 kondisi itu adalah sebagai berikut. Contoh huruf ro tafkhim dengan harakat fathah terdapat dalam surah Al-Imran ayat 7, yaitu rahmatullahi hum fiha khalidun. Contoh huruf ro tafkhim dengan harakat dhammah terdapat dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wa ya'muruna bil ma'ruf Baiklah, yang akan melanjutkan materi mat alif lisukun akan dipaparkan oleh Saudari Asmawati, kepada yang saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mat alif lisukun. Nah, berdasarkan tinjauan bahasa, mat alif lisukun yaitu bacaan panjang karena ada sukun. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid, hukum bacaan mat alif lisukun yaitu jika ada huruf mat alif, waw, atau ya berada pada akhir ayat atau ada tanda wakaf atau yang diwakafkan. Nah, cara membaca mat alif lisukun yaitu boleh dibaca 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Dari ketiga cara itu yang paling baik dibaca panjang 6 harokat. Kemudian mat alif lisukun adalah memperpanjang bacaan ketika huruf mat bertemu dengan huruf yang diam atau sukun karena ada wakaf di akhir ayat. Jika diwakafkan, bacaannya tetap sesuai dengan mat asli atau mat tabi'i. Nah, hukum bacaan mat alif lisukun menyebabkan huruf hidup dalam satu kalimat menjadi dibaca mati karena adanya tanda wakaf. Cara membaca mat alif lisukun ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu tul atau panjang, artinya 3 alif atau 6 harokat. Yang kedua tawassut atau panjang, artinya 2 alif atau 4 harokat. Yang terakhir qasar atau pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, adapun jenis huruf mat, yang pertama itu huruf waw mati yang berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Yang kedua, huruf ya mati yang berada setelah huruf yang berharokat kasrah. Dan yang terakhir, huruf alif yang berada setelah huruf yang berharokat fathah. Nah, adapun contoh mat alif lisukun, yang pertama itu Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi syadidul iqab. Alasannya, huruf mat alif bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakaf berhenti di akhir
ayat.